Selamat malam rekan-rekan, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, menyertai kita apapun aktivitas kita. Dan semoga kuliah-kuliah online saudara-saudara sekalian dan rekan-rekan berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan semoga hasilnya juga ujian online dapat baik adanya. Nah, hari ini kita mengadakan PA melalui YouTube dan bukan lagi melalui Zoom, karena di Zoom sangat terbatas waktunya, yakni 45 menit, dan menunggu rekan-rekan saudara untuk bergabung itu butuh 1 jam. Jadi sangat sulit. Jadi akhirnya saya berinisiatif mencari cara lain, yaitu melalui YouTube. Dan semoga saudara-saudara dan rekan-rekan dapat mengikutinya dengan baik. Dan saya berharap kita semua dapat tetap beribadah di tengah COVID-19 ini. Selamat PA. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 815, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang perkasa dan Engkau adalah penolong kami. Dan ya Tuhan Allah, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami memahami firman-Mu dan dapat menumbuhkan iman percaya kami di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di PA kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29,
Mari kita sama-sama membacanya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bacaan ini sebenarnya sudah menjadi bahan renungan atau khotbah di ibadah buha-buha ijuk di HKBP pada hari Paskah yang lalu. Jadi jam 5 pagi ada ibadah buha-buha ijuk. Nah, bacaannya sama. Jadi ini adalah peristiwa di mana kebangkitan Yesus dan setelah 8 hari sesuai dengan bacaan kita. Nah, namun kita akan fokus pada Thomas dan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, topik PA kita pada hari ini adalah iman yang tidak instan. Nah, nama Thomas sering dijadikan sebutan bagi orang-orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Padahal Thomas itu sendiri sebenarnya adalah citra kita sampai saat ini dalam beriman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering menuntut yang namanya bukti. Dan kita masih mendaku diri sebelum melihat, sangat jarang untuk percaya. Nih, contoh sederhana. Misalnya ketika sepasang sejoli atau pacaran, pasti menuntut bukti kan? Mana buktinya? "Aku chatting sama ini doang kok," kata ceweknya. Terus cowoknya, "Allah, mana buktinya? Coba screenshot." Nah gitu. Apalagi atau sebaliknya, atau cowoknya dan ceweknya yang meminta screenshot. Bahkan ada yang scroll itu ya, screen scroll yang panjang sangat itu, terus pas dikirim ternyata buram ya. Nah, begitulah orang menuntut yang namanya harus melihat dengan mata baru percaya. Sebenarnya iman kita dalam mempercayai segala sesuatu itu harus berangkat dari sebuah keraguan atau pertanyaan. Kan kita nggak percaya sebelum melihat, makanya kita meragukan, mempertanyakan sampai kita menemukan buktinya. Nah, apakah iman juga selalu berangkat dari keraguan? Dan memang saya lebih senang menjadi beriman daripada langsung beriman. Dan maksudnya kita mungkin tidak melihat bedanya, namun ada kata menjadi beriman, dan kata menjadi selalu bermuara pada proses. Makanya ada kata fighting. Kan selama ini fighting, berjuanglah. Sekarang fighting. Jadi iman yang berjuang, imannya berjuang. Fighting. Dan menjadi beriman itu adalah sebuah proses. Makanya tadi keraguan-raguan itu, pertanyaan itu menjadi bagian kita untuk berproses dan membuat kita menumbuhkan iman kita. Nah, itulah yang terjadi dalam diri Thomas. Jadi selama ini kita terlalu menyalahkan Thomas yang tidak percaya. Padahal itulah citra kita.
Lalu yang berikutnya, kita juga melihat Yesus di sana sudah 8 hari, dia masih mempunyai bekas luka dan bekas tusukan itu. Artinya juga Yesus juga mengalami proses yang sama, tidak instan, tidak langsung bim salabim semua hilang, sembuh, dia bangkit. Tapi dia berproses, dan inkarnasi Yesus itu juga menunjukkan sebuah proses. Dan Yesus tidak langsung menjadi the great one, menjadi orang yang sangat besar, tapi dia juga berproses. Buktinya Yesus juga diuji di padang gurun, sehingga dia semakin menunjukkan bahwa dia adalah the great one. Nah, iman itu kita peroleh bukan karena mantra seperti yang saya bilang tadi, bim salabim, melainkan karena ada proses pembelajaran, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menumbuhkan iman itu sendiri. Jika kita tidak pernah mempertanyakan apa yang kita percayai, nah itulah yang menjadi bahaya. Bisa kita menjadi orang-orang yang fundamentalis atau bahkan menjadi sangat radikal pada iman kita, sehingga kita pun membenarkan diri di dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang teolog perempuan atau feminis dari Amerika bernama Carter Hayward. Nah, dia mengatakan iman itu adalah proses melompat ke dalam jurang yang dasarnya tidak tentu akan di mana kita mendarat, tetapi kita percaya bahwa kita akan mendarat. Jadi kita tidak tahu daratannya, tetapi yang pasti kita akan mendarat di sana. Nah, mengenai iman juga, seorang filsuf atau filosof yang dijuluki sebagai bapak filosof modern bernama René Descartes juga punya dasar filosofis atau pemikiran yang dibuat jadi cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, aku beriman maka aku ada. Artinya ketika saya berproses beriman itu, maka iman itu eksis gitu. Ketika saya mau berproses, maka iman itu sendiri akan ada. Ya, tentu kita tidak akan membahas pemikirannya si René Descartes secara mendetail, tetapi kita dapat menemukan sebuah metode untuk beriman, yaitu curiosity, rasa keingintahuan. Kalau kita tidak punya rasa keingintahuan ketika kita membaca Alkitab kita hanya membaca dan datar saja, biasa aja, tidak menimbulkan pertanyaan. Nah, itulah yang sebenarnya kita tidak lagi bergumul tentang iman. Padahal kita seharusnya bergumul dan berproses pada iman. Sehingga curiosity tidak mungkin tidak dalam beriman. Apalagi bagi kaum milenial. Oleh karena itulah penting curiosity untuk mengantarkan kita kepada iman itu sendiri. Sehingga rasa keingintahuan itu juga lah yang ada pada diri Thomas. Karena ayat sebelumnya dia mengatakan, kalau saya tidak melihat dan mencucukkan tangan saya sendiri ke dalam bekas lukanya itu, saya tidak akan percaya, kata dia. Dan memang rasa keingintahuan Thomas itu dijawab oleh Yesus, sehingga Thomas
semakin mengenal Yesus, dan bahkan dia membuat sebuah pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sanalah Thomas mendapatkan imannya. Rasa keingintahuannya dijawab langsung oleh Yesus. Dan Yesus kembali berkata pada ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, bagaimana kita sekarang ini yang tidak melihat dapat percaya? Kita mengandalkan sekarang yang namanya indera pendengar kita. Kita juga mengandalkan yang namanya penglihatan kita dan hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan melihat bagaimana Tuhan itu memelihara kepercayaan kita. Nah, dan bagaimana kita mempercayai Yesus yang bangkit itu sementara kita tidak melihatnya. Dan inilah proses itu. Proses beriman itu tidak cepat atau tidak instan. Dan apakah kita langsung menerima saja, ataukah kita telah mengalami proses yang tidak mudah untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita? Apakah hanya dibaptis lalu belajar katekisasi sudah cukup mengenal Yesus dan iman kita sudah selesai sampai di sana? Apakah hanya mengikuti ibadah hari Minggu, apakah iman kita sudah cukup di sana? Iman itu tidaklah instan. Iman itu berproses alias menjadi. Makanya klaim saya lebih beriman daripada Anda sudah kuno. Artinya ketika saya mengklaim diri bahwa saya lebih beriman daripada kalian semuanya atau saudara-saudara kita, itu sudah tidak valid lagi untuk saat ini, dan itu sudah kuno. Karena kita sekarang tidak mempersoalkan siapa yang lebih beriman, tetapi bagaimana kita menjalani proses iman kita sendiri. Iman itu selalu adalah proses, bukan mencari kebenaran, tetapi menerima kebenaran. Iman yang tangguh adalah iman yang berproses. Kita bandingkan Ibrani 11 ayat 1. Di sana juga memang tidak mudah, tapi iman itu haruslah sebuah yang diterima dan proses. Dan milikilah curiosity sehingga imanmu akan terus bertumbuh. Ketika Anda berhenti mempertanyakan apa yang telah Anda percayai, di saat itu berarti Anda sudah lelah dalam beriman. Sehingga marilah kita sama-sama menggumuli iman kita, dan mari kita penuhi hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Dan itu memang indah, bukan mendapatkan jawaban yang paling akhir, tetapi kita menemukan jejak-jejaknya, peziarahan, dan itulah iman kita. Oleh karenanya saya memberi kita sebuah diskusi atau sharing mandiri, dan nanti semua yang mengikuti ibadah ini mengirimkan jawaban di grup WA Rena atau secara jaringan pribadi atau japri kepada saya sendiri. Nah, pertanyaannya singkat 2, apa saja yang kamu lakukan selama pandemi COVID-19 untuk memelihara imanmu? Apakah kalian rutin melakukan ibadah online atau streaming di rumah masing-masing, atau kalian juga tidak berinisiatif melakukannya bersama dengan keluarga? Lalu yang kedua, menurut pandanganmu apa dampak COVID-19 terhadap imanmu, dan bagaimana menurutmu COVID-19 ini? Apakah itu hukuman Tuhan atau bagaimana? Dan sistemnya adalah sharing, jadi Anda bebas menuliskan
apa saja yang terkait dengan pertanyaan itu. Semoga kita dapat bertumbuh lebih baik lagi, terutama remaja anak poso HKBP Natar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajarlah kami untuk senantiasa menggumpuli apa yang telah kami percayai. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami dapat memperoleh iman kami dengan sangat baik ya Tuhan. Dan kami juga semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Sehingga hidup kami lebih berbahagia, hidup kami lebih mampu menjalani segala tantangan hidup yang kami jalani. Karena kami punya kekuatan, yaitu Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah iman kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil 487 ayat 3 dan kita siapkan doa syafaat, dan di sana sudah ada pokok doanya dan kita silakan mendoakannya masing-masing di rumah kita. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 814 ayat 1 dan 3 sekaligus mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. menutup ibadah PA kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.